Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your fault. Perkenalkan, nama saya Katoni Arya Putri. Saya mahasiswi dari Stikes Nusantara Kupang dengan prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan untuk kita tentang konsep diri. Saya menjelaskan konsep diri ini untuk memenuhi kebutuhan tugas transkultural keperawatan 2. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari konsep diri. Konsep diri adalah cara suatu individu memandang dirinya secara utuh, baik itu secara fisikal, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Nah, teman-teman, konsep diri itu ada dua macam, yaitu yang pertama itu konsep diri sebagai negatif, dan yang kedua itu konsep diri sebagai positif. Nah, yang dimaksud dengan konsep diri sebagai negatif adalah yaitu peka terhadap kritik, responis sekali pada pujian, hiperkritis, suka merasa tidak dihargai orang lain, dan suka pesimis. Sedangkan konsep diri positif itu adalah yakin bisa mengatasi masalahnya sendiri, merasa setara dengan orang lain, dan mampu memperbaiki diri. Nah, poin yang ketiga adalah hal-hal yang perlu dipahami dalam konsep diri. Yang pertama itu dipahami melalui pengalaman kita dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu melalui perkembangan bertahap. Yang ketiga itu ditandai dengan kemampuan intelektual dan penguasaan lingkungan secara positif. Yang keempat, hal-hal penting dalam konsep diri. Yang pertama itu pandangan individu terhadap orang lain. Yang kedua itu kedudukan kita di dalam suatu keluarga. Dan yang ketiga itu suasana keluarga yang harmonis. Dalam konsep diri ada 5 komponen konsep diri, yaitu yang pertama gambaran diri, yang kedua ideal diri, yang ketiga harga diri, yang keempat peran diri, dan yang kelima identitas diri. Yang dimaksud dengan gambaran diri adalah sikap suatu individu terhadap tubuhnya, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, yang meliputi tentang penampilan, bentuk tubuh, dan potensi yang ada di dalam tubuhnya. Yang dimaksud dengan ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya dengan standar pribadi terkait dengan cita-citanya. Yang ketiga itu harga diri. Harga diri adalah penilaian suatu individu tentang hasil yang telah dicapainya. Yang keempat adalah peran diri. Ketiga itu harga diri. Harga diri adalah penilaian suatu individu tentang hasil yang telah dicapainya. Yang keempat adalah peran diri. Yang dimaksud dengan peran diri adalah pola atau perilaku dan sikap seseorang berdasarkan perannya di suatu masyarakat. Yang terakhir dari komponen konsep diri adalah identitas diri. Yang dimaksud dengan identitas diri adalah kesadaran diri seseorang akan dirinya sendiri yang bersumber dari suatu observasi atau penilaian. Baik teman-teman, kita sudah belajar tentang konsep diri. Konsep diri itu sangat penting untuk kehidupan kita, karena dengan adanya konsep diri, kita sebagai individu bisa mengontrol diri kita dan kita bisa bersikap optimis dan bersikap membawa perilaku yang positif untuk orang lain. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep diri, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.